Hai semua, kali ini saya membuat kue kering lebaran yang sangat enak, renyah dan cantik. Langsung saja ke cara membuatnya. Masukkan 300 gram margarin mix butter ke dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula halus. Ini kita saring agar tidak ada yang menggumpal. Lalu masukkan 2 butir kuning telur. Kita aduk dulu menggunakan spatula agar tercampur rata. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai adonan halus dan lembut seperti ini. Jika sudah lembut, kita masukkan 50 gram susu bubuk dan 20 gram tepung maizena. Kedua bahan ini kita saring agar tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan 100 gram keju parut. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Yang terakhir kita masukkan 450 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein rendah, kunci biru. Kita masukkan tepung secara bertahap sambil terus kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai adonan kalis dan tidak lengket lagi. Seperti ini sudah cukup. Tekstur adonan tidak lengket dan tidak lembek. Selanjutnya siapkan alas kerja dan bingkai kue ketebalan 1 cm. Lalu masukkan adonan ke dalam bingkai kue. Kita ratakan adonan kemudian pipihkan sampai permukaan adonan menjadi halus. Seperti ini sudah cukup, buka plastik lalu lepas bingkai kue. Selanjutnya ini kita lapisi plastik lagi, karena saya ingin lebih tipis lagi, kira-kira ketebalan adonan 0,5 cm. Jadi ini kita pipihkan kembali sampai tipis. Seperti ini sudah cukup. Cetak kue menggunakan penggaris. Potong bagian sisinya lalu rapika. Cetakan kue menggunakan penggaris dengan lebarnya disesuaikan dengan penggaris. Potong adonan dengan panjang sekitar 5 cm. Lalu tata ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Kue ini siap untuk dipanggang. Panggang kue selama 30-40 menit. Selama proses memanggang kue harus sering dicek dan ditukar posisi loyang agar matangnya merata. Jika sudah setengah matang seperti ini, angkat kue dan biarkan dingin. Selanjutnya kita buat glasurnya terlebih dahulu. Masukkan 1 butir putih telur dan 100 gram gula pasir. Lalu tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Kemudian semua bahan ini kita mixer sampai putih mengkilap dan lembut. Seperti ini sudah cukup. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian tambahkan pasta mocha secukupnya. Aduk sampai rata. Ambil 1 kue, lalu beri glasur di atasnya kemudian kita ratakan.
Beri motif mocha dengan cara garis-garis seperti ini. Lalu tarik motif seperti di video ini. Kira-kira hasilnya seperti ini sangat cantik. Nah, ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita panggang kembali kue selama 15-20 menit atau sampai matang. Selama proses ini harus sering dicek dan ditukar posisi loyang agar matangnya merata. Setelah matang, angkat kue dan biarkan hingga dingin. Ini hasilnya sudah dingin. Motifnya sangat cantik dan rasanya kue ini sangat enak dan renyah banget. Masukkan kue ke dalam toples ukuran 500 gram. Hasilnya sangat cantik dan menarik. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya membuat kue lebaran terbaru dan kekinian. Ini hasilnya super cantik, enak dan renyah. Satu resep menghasilkan satu toples ukuran jumbo dan satu toples mika ukuran 500 gram. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi. Siapkan wadah, masukkan 700 gram margarin mix butter. Lalu masukkan 200 gram gula halus. Sambil kita saring agar tidak ada yang mengumpal atau bergerindil. Selanjutnya ini kita mixer sampai gula dan margarin tercampur rata. Mixer cukup sebentar saja selama kurang lebih 1 menit. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 4 butir kuning telur secara bertahap. Sambil terus kita mixer sampai tercampur rata. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan 100 gram susu bubuk dan 100 gram tepung maizena. Kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk perlahan agar tepung tidak ada yang berterbangan. Lalu kita mixer kembali cukup sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita sudah siapkan meses sebanyak 100 gram dan tepung terigu yang sudah disangrai dan disaring sebanyak 1 kilogram. Selanjutnya kita masukkan meses, lalu diaduk sampai rata. Kita masukkan tepung terigu secara bertahap sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan spatula. Karena adonan terasa berat dan wadah yang digunakan kurang besar, jadi adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian agar lebih mudah mencampur adonan dengan tepung. Kita tambahkan tepung terigu secara bertahap sambil terus diaduk. Lalu di sini saya uleni menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata, kalis dan tidak lengket di tangan. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini. Selanjutnya siapkan alas kerja dan bingkai kue dengan ketebalan 1 cm. Masukkan adonan ke dalam bingkai lalu alasi dengan plastik. Selanjutnya kita pipihkan adonan sampai rata. Jika sudah rata seperti ini, kita keluarkan plastik lalu rapikan sisa adonan yang di luar cetakan. Angkat bingkai dengan perlahan agar adonan tidak rusak.
Cetak kue menggunakan cetakan seperti ini yang sebelumnya sudah ditaburi tepung terigu. Letakkan cetakan di atas adonan lalu tekan pelan, kemudian bagian atasnya juga kita tekan agar membentuk bunga. Kita keluarkan kue secara berlahan. Kira-kira hasilnya seperti ini sangat cantik. Sebelumnya oven sudah dipanaskan lalu kita panggang kue selama 40-50 menit. Sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Jika sudah matang dan warnanya berubah menjadi sedikit kecoklatan, kuenya bisa diangkat dan biarkan hingga dingin. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah dingin, kita isi kue dengan coklat batang yang sudah dilelehkan. Kita isi bagian tengah kue dengan coklat leleh, saya gunakan merek Coklata sebanyak 150 gram. Lalu kita biarkan hingga coklatnya keras atas set. Ini sudah selesai dan coklatnya sudah keras, hasilnya sangat cantik. Satu resep menghasilkan satu toples ukuran jumbo dan satu toples mika ukuran 500 gram. Hasilnya sangat cantik dan enak banget. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat kue kering coklat mede. Kue ini rasanya sangat enak, nyoklat dan teksturnya crunchy renyah banget. Yang mau tahu resep dan cara membuatnya, mari simak terus video ini sampai selesai. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi. Langkah pertama, masukkan 400 gram margarin mix butter ke dalam wadah. Kemudian masukkan 200 gram gula halus. Ini kita saring agar tidak ada yang bergerindil atau menggumpal. Selanjutnya ini kita aduk dulu menggunakan spatula seperti ini agar tidak berterbangan. Jika sudah seperti ini, lanjut kita mixer menggunakan speed paling rendah, cukup sampai tercampur rata saja selama 1-2 menit. Jika sudah rata, kita masukkan 2 butir kuning telur. Lanjut mixer kembali sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kita masukkan coklat yang sudah dilelehkan sebanyak 100 gram. Masukkan 30 gram coklat bubuk, 50 gram susu bubuk, dan 30 gram tepung maizena. Semua bahan ini kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita aduk berlahan lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Kita ratakan pinggiran loyang dengan spatula. Di sini saya sudah siapkan tepung terigu yang sudah disaring sebanyak 550 gram. Lalu kita masukkan tepung terigu secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Tujuannya memasukkan terigu sedikit demi sedikit agar kue tidak terlalu keras. Kita masukkan terigu secara bertahap sambil terus diaduk hingga rata.
Karena tekstur adonan sudah terasa berat, di sini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Uleni adonan hingga teksturnya kalis dan tidak lengket di tangan. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini, tidak keras dan tidak lembek. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alas kerja dan bingkai kue dengan ketebalan 1 cm. Masukkan adonan ke dalam bingkai kue dengan sedikit ditekan-tekan lalu alas dengan plastik bening. Kemudian kita pipihkan adonan sampai rata dan mulus seperti ini. Jika sudah, buka alas plastik dan bingkai kue secara berlahan. Cetak kue menggunakan cetakan bentuk cinta atau love yang sebelumnya sudah saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Ambil satu persatu kue yang sudah dicetak, lalu letakkan ke dalam loyang oven yang sudah diolesi margarin tipis-tipis. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semuanya, lanjut kita sudah siapkan kacang menti yang sudah dipanggang dan secukupnya putih telur untuk olesan. Olesi bagian atas kue dengan putih telur, lalu letakkan kacang mentei dengan sedikit ditekan agar menempel. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya kue ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit, lalu kita panggang kue coklat menti selama 40-50 menit. Bisa disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Setelah 40 menit, kue kering coklat menti sudah matang. Angkat satu persatu loyang lalu keluarkan dari oven dan biarkan hingga kuenya dingin. Ini hasilnya sudah matang semua. Kue kering coklat menti hasilnya sangat cantik, enak, rasa kue ini coklat banget dan teksturnya crunchy dan renyah. Tata kue ke dalam toples ukuran 500 gram. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Hasilnya banyak sekali dan cantik. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.